Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Kumariatin dari Prodi Pendidikan IPA STKIP Modal Ngawi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada salah satu sekolah di SMPN Kabupaten Ngawi, yaitu dengan materi zat adiktif dan zat adiktif. Yaitu rumusan masalahnya yang pertama, apa saja permasalahan siswa pada materi zat adiktif dan zat adiktif. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran apakah yang digunakan guru dalam menyampaikan materi zat adiktif dan zat adiktif. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi untuk permasalahan yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari presentasi ini yaitu pertama, untuk mengetahui permasalahan siswa pada materi zat adiktif dan zat adiktif. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam materi zat adiktif dan zat adiktif. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang digunakan pada permasalahan. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada materi zat adiktif dan zat adiktif pada siswa SMP di salah satu kabupaten Ngawi, yaitu pertama, menyebutkan contoh zat adiktif pada makanan. Pada indikator ini, siswa belum paham dikarenakan guru terlalu cepat menerangkan dan tidak ada diskusi pada materi ini. Kemudian yang kedua, yaitu menjelaskan pengaruh psikotropika terhadap kesehatan. Pada materi ini, siswa belum mampu menjelaskan pengaruh psikotropika karena siswa kurang tertarik pada materi ini. Kemudian yang ketiga, yaitu menyajikan informasi jenis-jenis bahan adiktif yang dipakai pada suatu produk. Kemudian pada indikator ini, siswa masih kurang paham. Kemudian yang nomor 4, yaitu mengusulkan ide pemecahan masalah peredaran zat adiktif di Indonesia. Pada indikator ini, siswa belum paham karena materinya belum sampai ini. Pada materi zat adiktif dan zat adiktif di SMPN salah satu Kabupaten Ngawi, guru saat menjelaskan masih menggunakan metode ceramah tanpa adanya diskusi atau berkelompok. Kemudian solusinya yaitu solusi dari pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMP di salah satu Kabupaten Ngawi, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran contextual learning. Yaitu apa sih contextual learning itu? Contextual learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri dari model pembelajaran contextual learning yaitu yang pertama, menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar dilakukan dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar dipantau dan diarahkan agar siswa dapat belajar mandiri. Kemudian yang keempat, yaitu mendorong siswa untuk belajar dengan temannya dalam kelompok atau secara mandiri. Kemudian yang kelima, yaitu pelajaran menekankan pada konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang keenam, menggunakan nilai penilaian otentik. Kemudian tujuan pembelajaran kontekstual ini yaitu untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dalam permasalahan-permasalahan lainnya. Kemudian model pembelajaran ini bertujuan juga untuk belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Kemudian model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Dan model pembelajaran kontekstual ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian modal CTL ini bertujuan juga agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Kemudian strategi pembelajaran contextual learning, yaitu beberapa strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara kontekstual, antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Dengan memunculkan problem yang dihadapi bersama, siswa ditantang untuk berpikir kritis untuk memecahkan. Kemudian yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Dalam CTL, guru bermaknakan pusparagram konteks sehingga makna yang diperoleh siswa menjadi berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kebinekaan siswa, yaitu guru mengayomi individu dan meyakini bahwa perbedaan individual dan sosial seyogyanya,
dimaknakan menjadi mesin penggerak untuk belajar saling menghormati dan toleransi untuk mewujudkan keterampilan interpersonalnya. Kemudian memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, yaitu pendidikan formal merupakan kawah candra di muka bagi siswa untuk menguasai cara belajar untuk belajar mandiri di kemudian hari. Kemudian belajar untuk melalui kolaborasi. Dalam setiap kolaborasi selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan kelegaan. Dengan siswa ini dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam pengelompokannya. Kemudian yaitu langkah-langkah contextual learning atau sintaks dari contextual learning, yaitu model contextual learning yang pertama yaitu pembelajaran CTL memiliki 7 langkah, yang mana secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas itu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan menjadi lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, yaitu menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kemudian yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar, yaitu belajar dalam berkelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kemudian model CTL yang kedua yaitu pertama, modeling atau pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, questionation atau eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu learning community atau seluruh siswa berpartisipasi dalam belajar kelompok dan individual, yaitu otak berpikir dan tangan bekerja, mengerjakan berbagai kegiatan dan percobaan. Kemudian yang keempat yaitu inquiry atau identifikasi, investigasi, hipotesis, generalisasi, dan menemukannya. Kemudian yang kelima, konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman sendiri, mengonstruksi konsep-konsep, analisis, dan sintesis. Kemudian yang keenam, refleksi, yaitu review, rangkuman, dan tindak lanjut. Kemudian yang ketujuh terakhir yaitu authentic assessment, yaitu penilaian selama proses dan seusai pembelajaran harus dilakukan secara objektif dan dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mewakili kompetensi siswa. Yaitu model yang ketiga adalah CTL yang ketiga, yaitu yang pertama, mengembangkan metode belajar mandiri. Yang kedua, melaksanakan pertemuan atau inquiry. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Kemudian yang kelima, menghadirkan model dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu lakukan refleksi di setiap akhir pertemuan. Yaitu yang ketujuh atau terakhir yaitu lakukan penilaian yang sebenarnya. Kemudian kelebihan CTL yaitu 1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru lebih kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian yang keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dan dalam berkelompok. Kemudian yang ketujuh atau terakhir yaitu terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kemudian kelemahan model contextual learning yaitu yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Kemudian yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang
kurang kemampuannya. Kemudian yang keempat yaitu bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dalam keaktifan dan usaha sendiri dan tidak akan menunggu teman-teman yang tertinggal dalam mengalami kesulitan. Kemudian yang kelima yaitu tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Kemudian pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Kemudian yang terakhir yaitu peran guru tidak nampak terlalu penting, karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing, karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Kemudian dari kesimpulan observasi yang saya dilakukan di salah satu SMP di Kabupaten Ngawi pada materi zat adiktif dan zat aktif, siswa masih mengalami kesulitan yang dikarenakan kurangnya minat siswa dalam materi ini, dan juga peran guru dalam menyampaikan materi sangat kurang. Guru masih menggunakan metode ceramah tanpa adanya diskusi pada materi zat adiktif dan zat aktif. Kesulitan-kesulitan yang ada di SMP di salah satu kabupaten Ngawi, yaitu solusi yang saya berikan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran contextual learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya yang menghubungkan dengan situs kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.